Anjiani dengan NPM 2430301175. So, di video ini aku bakal ceritain ke kalian tentang isi dari suatu puisi. Nah, puisi ini berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Nah, puisi Mata Luka Sengkon Karta ini adalah karangan dari penyair Peri Sandi Wisce. Nah, Peri Sandi Wisce ini kerap kali nih sering banget dikenal dengan penyair kontemporer yang pembawaannya itu selalu menggebu-gebu dan juga selalu memikat hati para penikmatnya. Nah, kita lihat dua kisah yang ada pada puisi Mata Luka Sengkon Karta. Pada puisi Mata Luka Sengkon Karta terdapat dua kisah pilu di sejarah Indonesia. Yang pertama adalah kisah G30 SPKI. Tentunya dari teman-teman tahu banget apa itu gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Nah, gerakan 30 September PKI ini dibuktikan dengan beberapa kata dalam puisi Mata Luka Sengkon Karta, yaitu pembantaian 6 jenderal 1 perwira 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. So, siapa sih 6 jenderal dan 1 perwira itu? 6 jenderal 1 perwira itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Raden Suprapto, Letjen Siswondo Parman, Letjen Mas Triodarmo Haryono, Maijen Donald Isat Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan juga Kapten Pierre Tendean. Nah, sebenarnya yang dituju adalah 7 jenderal, yaitu adanya Letjen Ahmad Haris Nasution. Namun, pada saat itu, seorang ajudannya, Pierre Tendean, sedang berada di rumah Ah Nasution. Nah, pada saat itu, Pak Pierre Tendean ini yang mengaku sebagai Ah Nasution karena mungkin ingin menyelamatkan atasannya seperti itu. Nah, teman-teman, dalam pembantaian ini sebenarnya ada orang yang memerintahkan. Nah, beliau adalah Letkol Untung Syamsuri, seorang jenderal perwira TNI Angkatan Darat. Nah, namun sampai sekarang masih banyak teori apakah Pak Untung Syamsuri ini hanya menjalankan misinya seorang diri atau masih ada nih orang-orang besar di baliknya. Pada akhirnya ke-6 jenderal dan seorang perwira itu jasadnya dimasukkan ke dalam lubang yang sangat kecil yang dijuluki oleh lubang buaya. Kisah kedua yang ada pada puisi Mata Luka Sengkon Karta adalah kisah pilu dari dua petani di daerah Bojongsari, yaitu Sengkon dan Karta. Kisah pilu Sengkon dan Karta, petani Bojongsari dituduh melakukan perampokan dan juga pembunuhan pada pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974. Kira-kira 20 tahunan lebih setelah Indonesia merdeka. Pada hari Kamis tanggal 21 November tahun 1974, Pak Sengkon dan juga Pak Karta ini ditangkap di rumah mereka masing-masing dan juga dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan. Namun pada awalnya mereka berdua ini menolak untuk menandatangani surat BAP. Nah, namun karena adanya siksaan dari ABRI dan juga polisi, akhirnya mereka menyerahkan diri dan juga menandatangani surat BAP. Penangkapan Sengkon dan juga Karta ini bermula oleh pengakuan dari seorang saksi yang tak lain adalah ipar dari korban, yaitu ipar dari Pak Sulaiman. Nah, dari pengakuan seorang saksi tersebut yang bernama Jatun, ada sebuah pernyataan yang katanya ini adalah pesan terakhir dari Sulaiman. Pesan tersebut kurang lebih bunyinya seperti ini. Kalau saya tidak ada umur, abang penasaran, tuntutlah Sengkon dan Karta. Nah, cukup dari satu pernyataan korban tersebut, akhirnya ABRI dan juga polisi mendatangi kediaman Pak Sengkon dan juga Pak Karta pada malam hari. Nah, pada saat itu
suasana tidak hanya di daerah Bojongsari, Bekasi, namun di Indonesia juga banyak sekali surat kabar yang menceritakan kisah pembunuhan dari pasangan Sulaiman dan juga Siti Haya. 3 tahun berlalu, tepatnya pada 1977, akhirnya Sengkon dan juga Karta ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan pasangan Sulaiman dan Siti Haya. Pak Sengkon dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan juga Karta dengan 7 tahun penjara. Setelah berbulan-bulan berada di penjara, Pak Sengkon dan Karta ini bertemu oleh salah satu keponakan dari Pak Sengkon. Nah, keponakan tersebut bernama Genul. Nah, Genul ini dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pencurian. Nah, namun ternyata Genul ini mengakui perbuatannya telah merampok dan juga membunuh pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974, yang artinya dia adalah pelaku asli dari perampokan dan juga pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya 3 tahun yang lalu. Nah, Genul ini bercerita kepada pamannya bahwa dia melancarkan aksinya dengan keempat orang temannya. Kronologi pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Pada kejahatan tersebut, Genul melancarkan aksi dengan 4 orang temannya. Kita sebut saja sebagai N, S, W, dan E. Nah, pada siang hari jam 12 siang, Genul dan N, S, dan W ini berkunjung ke rumah E dengan membawa golok dan juga senter. Mereka di rumah E untuk berunding, untuk melancarkan aksinya pada malam harinya. Nah, sebenarnya menurut kesaksian dari Genul, mereka ini sudah merencanakan aksi perampokan pada hari-hari sebelumnya, namun terlaksana pada malam itu. Nah, saat sampainya di rumah pasangan Sulaiman dan Siti Haya yang merupakan pemilik warung di desa Bojongsari tersebut, mereka melancarkan aksinya dengan Gunel dan S memasuki rumahnya dengan mencongkel pintu depannya. Nah, namun siapa sangka ternyata saat Gunel dan juga S memasuki rumah Sulaiman dan Siti Haya, pemilik rumah sudah terbangun terlebih dahulu. Nah, karena adanya perasaan was-was dari seorang pelaku, akhirnya Gunel memukuli dan juga membacok pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya. Nah, pada hasil visum yang ada pada pasangan Sulaiman dan Siti Haya ini, ternyata terdapat 15 luka memar pada badan Sulaiman dan juga putusnya pergelangan tangan. Sedangkan Siti Haya ditemukan 12 luka memar. Dan keduanya dinyatakan meninggal dunia pada keesokan harinya. Setelah pengakuan dari Gunel tersebut, akhirnya kelima orang pelaku perampokan dan juga pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya ditetapkan dijatuhi hukuman pada tahun 1980 dengan hukuman 12 tahun penjara. Nah, setelah pelaku asli atau Gunel dan CS ini, Pak Sengkon dan juga Pak Karta belum juga dibebaskan. Nah, karena pada saat itu alasan dari pengadilan adalah hukuman yang dijatuhi pada Sengkon dan Karta adalah hukuman tetap dan mereka tidak mengajukan banding. Nah, tentu pada beberapa orang terbesit kata ketidakadilan pada suatu hukum di Indonesia. Nah, besitan tersebut juga mengganggu pikiran seorang anggota dewan dan juga pengacara, Albert Hasibuan, yang saat itu memperjuangkan kasusnya Pak Sengkon dan juga Pak Karta tersebut. Nah, akhirnya oleh kegigihan seorang Albert Hasibuan ini, Ketua Mahkamah Agung Omar Seno Aji pada Januari tahun 1981 menyatakan pembebasan jalur peninjauan kembali pada Sengkon dan Karta. Nah, pada kasus Sengkon dan Karta ini muncullah satu kebijakan dari pemerintah, yaitu
peninjauan kembali atau PK yang dilakukan hingga sekarang. Apakah kehidupan setelah dibebaskan Sengkon dan Karta ini menjadi lebih baik? Jawabannya adalah tidak, karena harta mereka habis untuk membela kasus tersebut. Nah, yang lebih pilunya lagi, Pak Sengkon ini menderita penyakit TBC dan juga sudah lama sekali dirawat bahkan saat di penjara. Nah, pada saat pembebasan tersebut, Pak Sengkon dan Karta ini meminta ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada pemerintah. Namun, hal tersebut tidak dibayarkan bahkan hingga ajal Pak Sengkon dan Karta menjemput. Nah, segitu aja 2 kisah pilu dari puisi Mataluka Sengkon Karta. Mungkin dari sini kita bisa tarik pesan moral, yaitu selalu menegakkan keadilan dan juga kemakmuran masyarakat Indonesia, khususnya pada era-era sekarang, karena sekarang adalah era yang perlu pengembangan dan juga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Segitu aja dan bye-bye.